Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengawali ibadah hari ini. Kita mempersiapkan diri dengan mengambil waktu teduh, hening sejenak. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita naikkan Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian kita minggu ini adalah belas kasih Yesus. Saudara-saudara, tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain memperoleh belas kasih Tuhan. Sebab kita ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Lebih-lebih dalam situasi seperti sekarang ini. Kita melihat orang-orang yang kita kasih sakit. Kita juga bahkan melihat mereka harus meninggalkan dunia ini. Disinilah kita belajar menyadari bahwa manusia itu ringkih, tidak berdaya. Kita membutuhkan Tuhan. Belas kasih-Nya menjadi pengharapan bagi kita. Ibrani 6 ayat 19a mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari kita naikkan Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia menjadi pernyataan pengharapan kita kepada Tuhan dan iman kita bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia.
badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saat ini, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tak berdaya, kita ringkih, kita lemah tanpa Dia. Maka marilah kita datang, kita mengambil waktu hening sejenak, kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah kami yang sering merasa putus asa, yang lupa kepada Engkau yang senantiasa mencurahkan belas kasih. Ampunilah kami yang sering merasa hebat, sehingga hidup dengan sembrono. Sekarang teguhkanlah iman kami yang datang untuk memperbarui komitmen mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berita anugerah bagi kita yang dengan tulus mengakui dosa. Marilah kita terima anugerahnya. Di dalam Wahyu 22 ayat 14 demikian. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya,
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Kini saatnya kita akan belajar menelaah firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita setiap hari. Sebelum membaca dan merenungkan bagian dari kitab suci, marilah kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Bapa di dalam surga, sekarang kami telah siap untuk menerima sabda dan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu, supaya Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian pada setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, dan beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan demikian, hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kitab suci minggu ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan ayat 34, dilanjutkan dengan ayat 53 sampai dengan ayat 56. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lanjutkan ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan marilah kita mengucap syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak dapat dimungkiri bahwa apa yang dilakukan Yesus, kalau panjenengan membaca pasal-pasal sebelumnya, begitu luar biasa aktivitas dan kesibukan Yesus melayani banyak orang, mengajar, menyembuhkan orang-orang sakit dan lain sebagainya. Itu sungguh secara manusia menyita waktu dan menguras energi. Itulah sebabnya Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat sunyi. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan di sana, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Mereka butuh istirahat. Yesus butuh me time. Begitulah kira-kira, saudara. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika mereka sudah bersiap-siap untuk mengasingkan diri dengan perahu ke seberang untuk menuju ke tempat yang sunyi, untuk menyendiri dan beristirahat, orang banyak sudah ada di sana mendahului mereka. Ayat 33. Yesus dan murid-murid lewat danau memakai perahu, orang-orang nyanggung mereka, mendahului mereka lewat jalan darat. Maka saudara,
kalau saya yang jadi Yesus dan murid-murid lalu sampai ke pantai mendarat udah ada orang banyak, aduh nggak bisa istirahat lagi. Begitu banyaknya orang yang menunggu Yesus. Tetapi Markus mencatat di dalam ayat 34, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus tidak marah, Yesus tidak kecewa. Yesus mengesampingkan keinginannya untuk istirahat. Dia melihat mereka atau orang-orang itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka mulailah Yesus tidak jadi istirahat. Ia mulai mengajarkan banyak hal, melayani orang-orang banyak itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus seharusnya bisa saja berkata, nanti dulu, engkau dhisik, aku tak leren dhisik, aku kesel, saya capek, saya butuh istirahat. Tetapi hati Bapa yang ada di dalam Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus melihat orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala, maka tetap saja Yesus melayani mereka. Kisah ini menggambarkan bagaimana sifat dasar Allah yang mewujud di dalam Yesus, yaitu belas kasih. Yesus tidak egois, Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia rela berkorban bagi orang-orang yang membutuhkan curahan belas kasih-Nya. Secara lebih luas, ini bisa kita artikan, kita maknai sebagai belas kasih Allah yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tidak ada hal yang lebih menggembirakan dari bebasnya kita dari dosa oleh belas kasih Allah. Bisa saja Tuhan cuek kepada manusia, ya sudah biar saja manusia berdosa, salah-salahnya sendiri. Ngapain merepotkan saya, wong saya sudah menciptakan manusia saja sudah berapa-berapa, kira-kira begitu. Kalau mereka jatuh dalam dosa ya rasain salah-salah sendiri. Tetapi hati Bapa tidak demikian. Ia datang di dalam Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya pada minggu ini, mari kita renungkan betapa belas kasih Yesus itu menjadi satu harta karun yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bagaimana belas kasih Yesus itu bisa nyata dalam hidup kita. Satu berkat yang luar biasa yang kita dapatkan ketika kita menerima belas kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati lagi istilah yang digunakan oleh Markus untuk menggambarkan hati Yesus. Di dalam ayat yang ke-34, bagian yang terakhir, Markus berkata dari sudut pandang Yesus bahwa orang-orang itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, bisakah Anda membayangkan kawanan domba tanpa gembala? Tentu sesuatu yang sangat tidak masuk akal, Bapak Ibu. Sebab apa? Domba adalah binatang koloni. Mereka lemah, mereka sangat tergantung pada gembalanya. Kita sudah memahami kiasan di dalam Injil Yohanes ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kita sudah melihat bagaimana gembala menghitung dombanya satu persatu, bagaimana domba mengenal suara gembalanya, bagaimana gembala kemudian melindungi mereka untuk memasukkan ke dalam kandang, begitu rupa. Kita juga sudah tahu bagaimana cara Daud menggambarkan Allah sebagai gembala di dalam Mazmur 23 yang kita baca di awal ibadah tadi. Bagaimana ia menggambarkan dari pengalamannya sebagai gembala, menjaga kawanan domba, bagaimana Allah memelihara umatnya seperti seorang gembala menjaga kawanan dombanya. Gembala itu menjaga kawanan domba, melindungi, menjamin ketersediaan makan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Apa yang terjadi jika domba tidak mempunyai gembala, saudara? Domba yang tidak mempunyai gembala akan menjadi sasaran empuk para predator. Tak ada yang melindungi mereka. Kita ingat ketika Daud mau mengajukan diri menjadi pahlawan Israel untuk melawan Goliat, Raja Saul bertanya, apa pengalamanmu? Daud berkata, aku sudah pernah membunuh singa yang akan mengancam domba-domba saya. Begitulah kalau ada singa, kalau ada serigala yang datang, siapa yang membela domba-domba itu?
Saudara-saudara, domba juga tidak akan bisa tumbuh dengan sehat, sebab tidak ada yang menyediakan makan. Tidak ada yang membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Tidak ada yang membawa mereka ke air yang tenang. Intinya, domba yang tidak bergembala itu akan dibawa kepada kebinasaan. Mereka tidak tahu arah hidup, mereka tercerai-berai. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di saat itulah Yesus datang ke tengah mereka sebagai gembala yang baik. Ia hadir untuk memberi rasa aman, untuk menyelamatkan domba-domba yang kebingungan itu. Saudara, orang-orang itu direwangi mencari jalan darat untuk nyanggung Yesus. Iki engko Gusti Yesus mesti lewat kene, lewat mendarat di sini, naik perahu, ayo kita cegat di sana. Dengan kebingungan mereka membutuhkan figur pemimpin, mereka membutuhkan figur penyelamat, mereka membutuhkan figur yang dapat memberi kelepasan kepada keterikatan mereka. Banyak yang sakit, banyak yang membutuhkan satu sentuhan dan jamahan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka mencari Yesus, dan Yesus ketika itu tujuannya bukan untuk melayani mereka sebenarnya. Tuhan Yesus pengen istirahat, pengen me time, pengen leren aso sedelok hening sejenak. Tetapi Yesus mengesampingkan itu. Ia mulai mengajar mereka dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan orang-orang waktu itu. Yesus datang memberi rasa aman kepada orang-orang yang mencari mereka. Yesus mendidik mereka, mengembalikan kesehatan mental mereka. Yesus menghendaki perubahan nilai di dalam hidup mereka. Maka ia mengajarkan banyak hal kepada orang banyak itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, itulah berkat belas kasih Yesus bagi saya dan saudara. Memberi rasa aman. Apakah saudara putus asa sekarang? Apakah saudara takut? Apakah saudara khawatir? Atau saat ini kita sedang mengalami hal yang buruk? Keadaan itu adalah bagaikan domba yang tidak bergembala. Tetapi saya mau ingatkan saudara sekarang bahwa kita ini adalah domba yang bergembala. Kita bukan domba yang tercerai-berai. Kita bukan domba yang tidak punya rasa aman. Kita aman karena Yesus menjadi gembala kita. Yesus di tengah-tengah kita. Dan itu bukan hanya soal perasaan aman saja, tetapi lebih dari itu. Perasaan aman yang paling mendasar, yaitu kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita bebas dari dosa, itulah rasa aman yang paling hakiki. Itulah belas kasihnya yang sejati. Saat kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri, ia berbelas kasihan dengan mati bagi saya dan saudara yang berdosa itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar menyerahkan rasa takut, khawatir kita kepada Tuhan. Saya memahami sebagai manusia bahwa rasa takut, rasa khawatir, putus asa itu melekat kepada kita. Karena kita manusia. Orang yang tidak punya rasa takut, rasa khawatir itu malah bahaya, Bapak, Ibu, dan saudara. Saya percaya bahwa rasa takut, rasa khawatir, putus asa itu lengkap. Ada di dalam diri manusia dan itu natural. Dan saya mengambil sisi positifnya. Justru rasa takut, rasa khawatir, rasa putus asa itu ada sekali lagi secara natural di dalam hidup kita. Untuk menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Kalau kita nggak punya rasa takut, rasa khawatir, rasa putus asa, kita nggak butuh Tuhan. Maka marilah kita saat ini belajar memanajemen rasa takut, rasa khawatir, rasa putus asa itu dengan menyadari keringkihan kita, dengan menyadari kelemahan kita bahwa kita memang takut, kita khawatir, kita putus asa. Tetapi kita adalah domba yang bergembala. Kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang ada di tengah-tengah kita, di dekat kita sebagai gembala yang baik. Dan itu rasa aman yang sejati yang akan membebaskan kita dari segala rasa takut, rasa khawatir, putus asa kita. Yesus datang bagi kita, Yesus ada, belas kasihnya memberi rasa aman bagi saya dan saudara. Dan sekarang ketika kita takut dan putus asa, kita butuh pemulihan, kita datang, Tuhan, jamahlah saya. Kita percaya Yesus ada sebagai gembala menolong kita dan memberi pemulihan kepada saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, berkatilah kami, untuk kami dapat berserah penuh kepada Tuhan, untuk kami mampu menerapkan sabda dan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Lebih-lebih saat kami takut, saat kami putus asa, saat kami merasa sendirian. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang masih dalam pemulihan. Tuhan, Engkau jamah supaya mereka segera pulih dan sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami, diberkati Tuhan secara luar biasa. Dalam situasi yang tidak mudah ini, kami rindu tetap memuliakan Allah melalui pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini, diberkati Tuhan luar biasa, dicukupkan setiap hari di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya melalui doa seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini. Kembalilah ke tugas hidup, karya, panggilan, dan pelayanan saudara-saudara semuanya. Dimanapun Tuhan tempatkan Anda, disitulah belas kasihan Tuhan dinyatakan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana.